Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Alhamdulillah Bapak senantiasa diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin, amin. Sekalipun Bapak jarak jauh sama keluarga ya Pak ya. Lumayan pulang PJKA, pulang Jumat, PJKA udah pulang Jumat, kembali Ahad. Luar biasa ya Pak ya, sebuah perjuangan ya Pak ya, insya Allah berkah untuk hidup Bapak dan keluarga. Amin, amin. Saya ucapkan terima kasih Pak atas kesempatan Bapak yang meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak untuk membantu saya Pak sebagai salah satu CGP di SMA 1 Cikijing Pak, yang kebetulan pada modul sekarang di 3.1 ada tugas demonstrasi tekstual Pak, yaitu harus mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan Pak ya. Itu mungkin Pak ya, yeah. Tujuannya gitu Pak. Kenapa hari ini saya ucapkan terima kasih Pak. Iya, kebanggaan tersendiri Pak Yogi ya, salah seorang guru di SMA Cikijing yang mungkin bisa jadi contoh juga untuk guru-guru yang lain sudah tergabung ke program guru pahala. Support-supportnya. Terus mungkin selanjutnya Pak, pertanyaan izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, mungkin Pak, walaupun Bapak kepala sekolah yang genap 1 bulan mungkin, ya, tapi hampir 1 bulan. tapi saya yakin Pak ada keputusan-keputusan yang sudah Bapak ambil untuk SMA 1 Cikijing, terutama berkaitan dengan keputusan yang antara benar dengan benar gitu Pak ya, atau dalam modul itu dilema etika. Ada apa yang sudah diambil yang ada dilema etikanya gitu? Ya, hampir dominan sebetulnya keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah itu lebih banyak dihadapkan pada dilema gitu ya, dilema etika yang tadi disampaikan bahwa mengambil ini benar, ini juga benar gitu ya, namun ada mungkin pertentangan di antara kedua keputusan itu atau beberapa keputusan, tidak hanya 2 gitu ya. Itu sudah pada saat hadir di sekolah ini hari pertama saja sudah dihadapkan pada harus mengambil sebuah keputusan yang memang menjadi dilema lah gitu ya. Jadi apalagi kalau udah beberapa minggu ini ya sudah pernah, pasti sudah, dan itu udah lebih dari 10 mungkin begitu ya. Ininya. Berarti walaupun baru 1 bulan ya, tapi sudah banyak ya di rumah etikanya ya. Betul. Tidak harus di posisi kepala sekolah pun sebetulnya, pada saat posisi guru pun sama dulu juga, memang selalu dihadapkan pada posisi ini dilema, tapi harus segera diambil keputusan yang terbaik gitu. Mungkin untuk salah satu contoh Pak, untuk diungkapkan ke saya. Ya, misalnya salah satu hal yang memang bisa dijadikan contoh untuk pengambilan keputusan yang termasuk ke dilema itu, misalnya pada saat ada tuntutan regulasi gitu ya, dan ada aspirasi dari warga sekolah begitu ya. Aspirasinya sangat baik begitu ya, aspirasinya pasti sangat baik. Kemudian tuntutan regulasi terkait dengan warga sekolah juga sudah dipikirkan dengan matang oleh para pengambil keputusan ya di atas begitu. 2 hal ini sama-sama yang sama-sama baik begitu ya. Namun terkadang ada hal yang misalnya tidak berkenan di warga, tetapi aturan berbicara seperti ini dan lainnya begitu. Maka di posisi itu ya memang banyak hal yang perlu dilihat gitu ya. Jadi tidak serta-merta mengambil kebijakan sesuai dengan regulasi gitu ya, atau sebaliknya serta-merta mengambil keputusan atau kebijakan itu berdasarkan aspirasi gitu ya. Memang perlu, bukan jalan tengah gitu ya. Kalau jalan tengah
identiknya dengan dua-duanya kena, enggak sih sebetulnya mana yang memang lebih benar begitu ya. Dan ya syukur-syukur mengakomodir keduanya. Hampir semuanya dua ranah itu sebetulnya, regulasi, aspirasi, regulasi, aspirasi. Banyak sih begitu. Iya. Nah, itu yang kalau masalah teknisnya banyak lah, misalnya ada tuntutan kedisiplinan gitu ya, ada tuntutan optimalisasi pembelajaran di kelas. Di satu sisi lagi juga secara logis bahwa ibu bapak guru memang bebannya sudah banyak dan seterusnya. Nah, dua hal ini ya memang perlu pemikiran yang baik dan akhirnya putusan yang memang ya satu sisi tidak melanggar aturan gitu ya, dan sisi yang kedua adalah yang diberikan keputusan atau subjek dari keputusan itu juga nantinya tidak menjadi objek penderita begitu ya, tapi memang menyadarinya sebagai sesuatu yang memang kita harus lakukan secara benar, secara baik gitu bersama-sama. Gitu. Sudah itu ya salah satu contohnya ya tadi dalam antara peraturan ya suatu hal yang sudah terbiasa di sini gitu ya Pak ya. Peraturan. Kalau dalam paradigma di 5 etika itu kan ada 4 ya, individu versus masyarakat, itu rasa keadilan versus rasa kasihan gitu ya. Terus kebenaran versus kesetiaan, terus jangka pendek versus jangka panjang. Itu biasanya yang sering menjadi hal dilema gitu Pak. Ya, betul. Kalau dikerucutkan kurang lebih seperti itulah sebetulnya aspek-aspek yang pertentangannya terlihat gitu. Terus langkah-langkah mungkin Pak untuk mengambil keputusan atas kasus di 5 etika tersebut, langkah-langkahnya. Ya, yang sering saya lakukan dan menjadi pegangan dari dulu gitu ya, waktu jadi guru, sekarang juga jadi pimpinan sekolah, saya cenderung tidak langsung serta-merta mengambil keputusan dalam artian waktunya pendek gitu ya. Tetapi memang harus segera. Jadi walaupun tidak menunggu, tapi harus segera. Nah, pada masa menunggu ini, pertama jelas mengungkap segala fakta ya, fakta apapun regulasi ya. Regulasi itu juga termasuk bagian dari fakta. Mengungkap kebenaran aspirasi misalkan atau cerita atau informasi yang disampaikan baik oleh individu maupun komunitas warga. Nah, mengklarifikasinya dengan pihak lain karena bisa jadi informasi itu sifatnya hanya kacamata individu tertentu atau kelompok tertentu, sementara kelompok lain memandang berbeda. Artinya kalau ada dinamika pandangan yang berbeda, ini menjadi dilema yang baru sebetulnya. Artinya bukan kebenarannya berarti kan belum mutlak gitu ya, dari komunitas atau kelompok pertama, bisa jadi kelompok kedua menganggap itu tidak seperti itu dan lain-lain. Nah, setelah ya intinya sih hati-hati sih gitu ya sebelum mengambil keputusan di ujung gitu ya. Pertama ya mengklarifikasikan dulu semua yang didapat informasi, kemudian mencari pembanding informasi, baik sifatnya dipanggil komunitas lain ataupun memang komunitas lain mengajukan diri untuk balancingnya gitu ya. Nah, kemudian memang yang berikutnya adalah ya ujung-ujungnya kita cocokkan dengan regulasi, apakah yang disampaikan ataukah yang diinformasikan itu masih masuk ke dalam ranah regulasi ataukah tidak gitu ya. Kalau misalnya memang ujung-ujungnya tidak, maka kewajiban saya sebagai seorang pimpinan sama-sama mengkaji bersama gitu ya, di mana posisi benar, di mana posisi salahnya. Nah, kemudian selain itu yang sering saya lakukan adalah ya juga meminta masukan sebetulnya, terutama dari Wakasek lah gitu ya, pandangan mereka berimbang ke semua Wakasek. Saya minta keterangan ya kalau perlu masukan solusi dari mereka gitu ya. Walaupun ya ujung-ujungnya keputusan ada di kepala sekolah, namun pertimbangan dari Wakasek itu saya mintakan siapa tahu jadi bagian dari solusi keputusan. Nah, baru nanti keputusan itu diambil gitu ya, setelah klarifikasi ya, mengungkap fakta dulu ya,
Ya untuk identifikasi sih apakah ini benar atau enggak, melanggar atau enggak, sesuai relevan atau enggak dengan di sini gitu ya, dan seterusnya melanggar aturan atau enggak. Ya, klarifikasi faktanya benar atau enggak gitu ya. Kemudian cari ya pertimbangan dari personil lain, entah itu wakasek ataupun guru. Kemudian yang berikutnya ya mengambil keputusan gitu ya. Gitu. Di langkah-langkahnya Bapak mengumpulkan data dulu ya Pak, Ya, betul. data secara komplit gitu ya Pak. Betul. Habis itu memvalidasi data itu tidak hanya dari satu sumber saja ya Pak, Ya, validasi betul. dulu. Habis itu Bapak disesuaikan dengan regulasi gitu ya Pak, Betul. disesuaikan dengan regulasi yang ada, cari regulasinya, terus selanjutnya mungkin minta saran pendapat dari wakil-wakil kepala sekolah Ya, ya tadi. juga mungkin teman sejawat ya, Iya. kepala sekolah dari sekolah lain gitu ya, bagaimana penyikapan mereka karena sebagai apa ya, mungkin mentor juga betul, karena bisa jadi solusi di sana pas di sini atau mungkin tidak pas, jadi tetap masukan-masukan yang tadi itu sebetulnya lebih ke pertimbangan aja sih, bukan untuk meniru tapi pertimbangan. Keputusan akhirnya nanti ada di Bapak sendiri Ya. gitu ya Pak. Iya betul Pak. Terus selanjutnya Pak, yang dirasa efektif gitu Pak dari langkah-langkah tadi yang dirasa efektif untuk pengambilan keputusan gitu Pak ya. Ya, langkah yang efektif adalah yang tadi diungkapkan itu ya. Jadi sebetulnya kalau dibuat alur, ketika ada permasalahan baik yang terlihat langsung maupun yang disampaikan oleh orang lain gitu ya, yang di luar sini, maka langkah pertama adalah langkah efektifnya adalah yang pertama mengungkap kebenaran dulu ya, data fakta gitu ya. Kemudian menghimpun sejumlah informasi dari berbagai pihak yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah meminta pertimbangan dari personal-personal yang dianggap tahu dan solutif gitu ya, tahu dan solutif gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan gitu. Itu setiap yang dilema seperti itu, langkah itu yang saya terapkan biasanya sih cukup cepat juga setelah mendengar, mengungkap gitu ya, mengungkap faktanya, mendengar masukan, kemudian mengklarifikasi. Bahkan kalau terkait dengan individu langsung, dilemanya dengan individu tertentu gitu ya, bagian dari klarifikasi adalah memanggilnya secara langsung begitu ya, karena kalau klarifikasi ke orang yang lain sementara objeknya atau subjeknya itu adalah yang bersangkutan, rasanya tidak adil juga. Yang bersangkutan punya hak untuk mengklarifikasi juga. Sepakat. Jadi tadi mengungkapkan kebenaran ya Pak. Ya, Memvalidasi intinya sih di dulu. situ kalau datanya udah valid, akurat, insya Allah sih pengambilan keputusan walaupun dilema gitu ya, pahit, mungkin ada pahit nanti di ujung, Iya. tapi ya pahit itu bisa jadi obat sih Iya, sebetulnya. setuju Pak ya. Terus barangkali tantangannya Pak dalam pengambilan keputusan yang sudah Bapak hadapi terutama dalam kasus-kasus dilema etika. Ya, oke. Tantangannya masih ada apa ya, barir atau semacam selangkut di internal warga juga yang belum mau mengungkapkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, dia pandang ini sebuah betul tidak, benar tidak gitu ya. Itu masih terlihat sih ada warga yang memang belum terungkap, belum mau mengungkapkan, mungkin karena nggak enak, rasa nggak enak, atau mungkin juga ada kekhawatiran dan lainnya, masih ada. Ya, tantangan saya adalah meyakinkan mereka bahwa apa yang disampaikan itu untuk menguatkan pada saat mengambil keputusan. Jadi dan nggak usah kekhawatiran mereka tentang efek ini kesana kemarinya, meyakinkan bahwa insya Allah itu tidak sampai terjadi begitu. Itu tantangannya. Kemudian yang kedua adalah tantangannya
masih terasa canggung ya mereka menyampaikan gagasan begitu ya. Apakah mungkin karena ketemu saya orang baru di sini jadi masih menunggu melihat ya karakter pimpinannya seperti apa, itu yang saya maklumi gitu ya. Jadi belum terlalu apa yang cair gitu ya. Tapi insya Allah ya upaya saya, karena itu bagian tantangan, berarti upaya yang harus saya hadapi adalah mencairkan relasi-relasi yang tadi masih canggung gitu ya. Bukan takut sih, tapi canggung. Nah itu sih tantangan yang saat ini mungkin saya hadapi gitu. Jadi untuk kan tadi Bapak mengungkap kebenaran data paling, tapi ada barrier Ya, gitu ya. itu masih kekhawatiran mungkin bahkan berdampak pada dirinya, atau berdampak pada temannya, atau berdampak pada siswanya, atau lainnya lah gitu. Nah ini yang masih terlihat, dan mungkin ya perubahan iklim yang lalu dengan yang sekarang juga jadi tantangan juga sih. Maksudnya sistem yang lama dengan sekarang misalkan saya menggagas sistem yang baru, itu juga tantangan sih buat saya gitu, untuk sama-sama membangun sistem yang berkeadilan lah ya, berkeadilan untuk keluarga juga untuk kebaikan sekolah gitu ya. Nah itu berupaya untuk membangun sistem itu tantangan berikutnya sebenarnya, ingin di sekolah ini, di Semarang Cikiding ini punya sistem yang semua orang tahu. Iya. Jadi ketika akan melakukan perbuatan yang memang di luar sistem, mereka juga oh ya ini kan nggak boleh ya, kita kan dulu bersepakat sistem yang kita sepakati adalah ini dan seterusnya. Iya. Contoh kecil itu ya yang memang sering saya ungkap di rapat-rapat itu kan, kita masuk pukul 7 nih, dan Bapak bukan 7.15 misalkan. Jadi jangan pahami bahwa 15 menit itu ada batas toleransi untuk masuk itu. Nah ini sistem yang mau coba dibenahi lah begitu ya. Nanti dengan mekanisme teknisnya bisa jadi ada semacam aplikasi, semacam ya SOP begitu ya, yang semua orang mau menyepakati dulu atau bahkan masukan dari warga nanti disepakati dan dijalankan bersama-sama. Nah seperti itulah perbaikan contoh-contoh kecil yang memang tantangan ke depan, pembenahan secara sistemik lah gitu ya, supaya lebih rapi, baik administrasian, lebih rapi di sisi tanggung jawab, lebih rapi di sisi kedisiplinan, lebih rapi di sisi yang lainnya juga gitu ya. SOP. Dan SOP-nya memang harus tertulis gitu ya. Nah mungkin di sini punya SOP, punya alur kerja, kinerja dan seterusnya. Namun setelah dicek ternyata kan belum tertulis. Nah kita buat tertulis pedoman-pedomannya lagi seperti petunjuk. Nah, itu tantangan ya, salah satu tantangan yang lain lah. Ya mungkin ini Pak pemantiknya tadi kan ada barrier gitu ya, antara mungkin pemantik untuk selain tadi yang Bapak lakukan untuk menjalin kedekatan, mencairkan gitu ya. Pemantik yang lain adalah hanya semua warga itu akhirnya mengungkapkan data-data yang sesungguhnya gitu Pak gitu. Iya, upaya mungkin yang bisa dilakukan yaitu pendekatan secara personal juga. Tidak selalu di rapat yang jumlah pesertanya banyak. Sepertinya pemantiknya lebih mudah ketika memang dirutinkan frekuensi pendekatan secara personal, baik di ruang guru, ruang kelas ataupun di ruang-ruang yang di luar kelas begitu ya. Itu yang mudah-mudahan dengan begitu dilakukan sering, yang barrier tadi sedikit demi sedikit ya jadi hilang gitu ya, ada kepercayaan antara warga terhadap pimpinannya, komitmen bersama dan lain-lain. Itu yang baru terpikirkan oleh saya. Mungkin nanti ya ketika berjalan ada lagi metode yang bisa lebih efektif, akan dicoba. Jadi akan coba pendekatan personal. Dua pertanyaan terakhir nih Pak, dari 3 prinsip yang ada di kasus dilema etika kan ya, ada yang pengambilan keputusan itu berdasarkan hasil akhir gitu kan ya.
ada yang pengambilan keputusannya berdasarkan peraturan, yang terakhir ada yang pengambilan keputusannya karena rasa empati atau care based thinking. Dari ketiga pengambilan keputusan itu mana yang menurut Bapak paling sesuai gitu, atau yang sudah dilakukan gitu? Saya sih lebih cenderung combine yang kedua dan ketiga gitu ya. Kalau murni dua saja sih enggak gitu ya, berbasis aturan, karena akhirnya nanti akan muncul juga namanya konflik-konflik sosial di sekolah ini juga memang. Jadi lebih ke namanya berbasis peraturan juga gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah yang ketiga, yang ketiga itu rasa peduli ya? Rasa peduli. Saya sih bukan nyebut kasihan ya, tapi emang kalau rasa peduli artinya memang ada persepsi pemikiran di saya sebagai seorang pimpinan. Satu sisi ada aturan, yang kedua ada kepedulian. Syukur-syukur antara dua hal ini sinkron gitu ya, sinkron antara aturan dengan kepedulian ini gitu. Jadi kalau cuma basis aturan aja juga enggak nampaknya, basis kepedulian juga tidak, lebih ke combine antara dua ini seringnya gitu ya, yang saya lakukan. Nah, kalaupun berbasis hasil itu lebih pada saat yang tadi kepedulian itu disisipkan gitu. Kita mau nyampe ini loh Bu Pak. Jadi pada saat menyampaikan kepedulian ada akhir yang memang harus kita tuju bersama dan yuk kita maksimalkan akhirnya gitu. Tapi kalau pendekatannya harus berbasis akhir, lebih cenderung kayak apa ya? Kayak buru gitu ya. Ini targetnya harus jadi gini. Pokoknya gimana cara harus jadi gitu gitu ya. Tapi kalau kenapa 2 dan 3? 2 karena memang harus aman, harus sesuai dengan aturan, norma dan lainnya gitu ya. Yang ketiga memang untuk pendekatan humanis sih sebetulnya kepedulian itu. Humanis biar semua kebijakan, program itu disupport oleh warga karena memang pendekatannya kepedulian tadi. Saya sih lebih combine 2 dan 3. Tapi proporsinya nggak bisa 50-50, nggak bisa gitu. Tergantung kasusnya gitu ya. Terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak ungkapkan dari kasus-kasus yang sudah diungkapkan, terus langkah-langkah gitu, sampai nanti yang terakhir prinsip yang pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengalaman pengambilan keputusan khususnya di kasus hikmahnya mungkin ya pembelajaran bagi saya. Yang pertama adalah saya perlu belajar lebih tentang kebijaksanaan gitu. Kemudian ya dengan proses pengambilan keputusan itu terlatih untuk bagaimana menyikapi persoalan itu secara bijak. Kemudian yang kedua memang terlatih atau dilatih dengan mengungkapkan berbagai solusi alternatif yang bisa jadi opsi gitu ya, bisa jadi opsi. Jadi didorong untuk memikirkan solusi-solusi yang tidak tunggal gitu ya. Nah itu hikmah yang saya coba, yang saya rasakan gitu ya. Dibanding pada saat sebelum jadi pimpinan mungkin lebih pada sifatnya memberi masukan. Sekarang bagaimana memilih masukan atau mengambil masukan, mengambil keputusan gitu. Jadi itu yang terasa oleh saya gitu ya. Dan yang ketiga adalah pembelajaran saya adalah lebih hati-hati. Kehati-hatian menjadi hal yang penting di sini gitu ya. Kehati-hatian baik pada saat pengungkapan, baik pada saat pengambilan, baik pada saat fitting dengan regulasi gitu ya, membaca dan lainnya gitu. Jadi yang terasa sekali adalah kehati-hatiannya bertambah gitu kan. Itu yang ya biar nggak ceroboh begitu ya. Keputusan itu berdampaknya cukup panjang, sistemik gitu ya. Karena kalau keputusan
itu dirubah di waktu yang terlalu dekat juga tidak baik kesannya terhadap pimpinan gitu ya. Makanya pada saat pengambilan keputusan itu kenapa harus hati-hati, karena biar tidak ada celah-celah sehingga keputusan itu akhirnya terganti oleh keputusan lain yang apalagi bertentangan, kontradiktif. Nah itu yang jadi hati-hati itu menjadi hal yang sangat urgen di situ gitu ya, hati-hati. Itu sih tiga hal yang saya rasakan pembelajaran pada pengambilan keputusan. Semoga di SMA 1 Cigigi ini Bapak bisa, saya doakan ya Pak secara pribadi, karena saya cukup apresiat gitu Pak, Bapak memberikan warna tersendiri untuk SMA 1 Cigigi. Semoga saya doakan secara pribadi Bapak bisa mengambil keputusan yang maslahat untuk warga SMA Cigigi ini Pak ya, dan menjadi amal kebaikan buat Bapak gitu ya Pak ya. Nanti akan terasa gitu dampaknya, mungkin tidak sekarang tapi akan terasa dampaknya di kemudian hari ketika Bapak sudah mungkin mudah-mudahan nanti ke sekolah yang lebih baik gitu ya, dan lebih dekat dengan keluarga. Itulah yang akan impactnya dirasakan oleh warga gitu ya, baik oleh siswa, oleh guru-guru gitu ya, apa ya, termasuk oleh saya gitu Pak ya. Jadi sehat selalu Pak ya. Ya, sehat selalu dan semoga Allah membimbing Bapak untuk pengambilan keputusan yang tepat. Amin. Ya, terima kasih Pak Yogi atas pengungkapan dalam bentuk wawancara ini. Ya, sukses untuk Pak Yogi, disegerakan juga kelulusan CGP-nya gitu ya. Juga bisa memotivasi, mendorong guru-guru lain untuk mengikuti Pak Yogi juga gitu ya, karena ini karir ya, salah satu bagian dari karir dalam hidup Pak Yogi gitu ya. Karena kalau betul bahwa guru itu adalah sosok yang mulia gitu ya, namun jangan lupa bahwa pimpinan kepala sekolah dan juga ada seorang guru sebetulnya yang diberi tugas tambahan. Jadi titel gurunya sih tidak lepas gitu, jadi nggak usah saya mah cukup dengan guru dan seterusnya. Justru tantangan ke depan ya Pak Yogi dan teman-teman gitu ya, terutama yang generasi muda ya, suatu saat akan jadi pemimpin gitu ya, di manapun, baik itu di ranah pendidikan, kesatuan pendidikan, di dinas pendidikan ataupun yang lain. Begitu sih sebetulnya. Ya, Pak Yogi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suhadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yogi. Ya, Bapak. Gimana suaranya, jelas, Pak Yogi? Alhamdulillah Pak, jelas. Bapak tuh kepala sekolah SDN Cibentar 2 ya Pak ya? Cibentar 1. Oh, Cibentar 1 ya Pak ya. Kepala sekolah SDN Cibentar 1 Pak. Mohon izin waktunya karena Bapak juga seorang calon guru penggerak. Saya yakin paham dengan tugas ini ya Pak ya. Wah, insya Allah Iya, sama Pak Yogi, saling kita bantu. Jadi mohon izin Pak, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya Bapak yang sudah mau membantu saya gitu ya untuk melengkapi wawancara kepala sekolah, karena kebetulan Bapak statusnya sebagai kepala sekolah. Maka saya ingin menanyakan tentang kasus-kasus dilema ITK yang pernah Bapak lakukan gitu dalam pengambilan keputusannya ya Pak. Langsung aja ya Pak ya. Saya yakin Pak Kepala sudah sangat pengalaman dengan pengambilan keputusan gitu ya Pak ya. Barangkali bagaimana gitu ya Bapak Kepala melakukan keputusan itu dianggap sebagai dilema etika yang dimana sama-sama benar gitu ya untuk dipilihkan, tapi satu sama lain saling bertentangan gitu ya. Pernah Pak mengalaminya Pak? Baik, ya. Untuk dilema etika sebetulnya memang banyak sekali terjadi di sekolah, apa itu permasalahan yang sifatnya
kecil menurut seseorang atau misalkan itu sifatnya besar, itu memberikan satu dilema bagi kepala sekolah untuk menentukan kebijakan. Iya, Pak. Jangan sampai keputusan tersebut ada efek yang negatif, baik untuk sekolah, untuk individu guru tersebut, ataupun untuk anak dan orang tua. Itu sangat banyak sekali, Pak, dalam menentukan sebuah keputusan yang berhubungan dengan dilema ketika terjadi di sekolah. Iya, Pak. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Jadi hal yang pasti akan diketemukan gitu ya, Pak ya, dalam Betul, Pak. pengambilan keputusan. Terus bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah membedakan antara dilema etika dengan bujukan moral gitu, Pak? Baik. Untuk membedakan antara dilema etika dan bujukan moral, jelas menurut sepengetahuan saya, kalau dilema etika itu sikap yang sudah baik dengan yang baik. Iya. Kemudian bujukan moral, jelas sikap perbuatan yang baik dan yang lawan sebaliknya. Iya, Bu. Seperti itu. Jadi artinya dilema-dilema yang terjadi di sekolah pasti terjadi seperti itu. Iya. Biasanya kalau dilema itu berhubungan ya dengan tindakan kedisiplinan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak guru, atau tindakan-tindakan yang terjadi secara dadakan lah. Iya. Dengan keputusan kepala sekolah. Baik, seperti itu sementara, Mangga. Ya, jadi kalau dilema etika itu benar versus benar ya, Pak ya. Kalau bujukan moral benar versus salah gitu ya, Pak ya. Dan dilema etika itu teh biasanya pasti bakal ketemu gitu ya, Pak ya. Dan mungkin sifatnya juga bisa insidental gitu ya, Pak tadi, Pak ya. Iya. Betul sekali, Pak Yogi. Terus selanjutnya, Pak, dalam pengambilan keputusan ya, Pak ya. Langkah-langkah yang biasanya Bapak lakukan seperti apa, Pak? Baik, untuk keputusan awalnya sih memang kita tidak mengetahui secara nyata apakah itu menggunakan sistem apa. Yang jelas ketika dalam pengambilan keputusan kita analisis dulu perihal permasalahan yang terjadi. Salah satu contohnya, ini hal yang sepele Pak Yogi, tapi efeknya sangat luar biasa. Iya. Seperti halnya yang kemarin ya, yang real ya. Dalam artian yang real ini perlu dipecahkan pula. Salah satu diantaranya ada kan di sekolah itu biasanya ada apa ya? Ada WA group ya. Betul, Pak. Tetap berjalan walaupun misalkan pandemi sudah berlalu, tapi WA group masih digunakan karena untuk kepentingan informasi yang mendesak kepada orang tua siswa maupun siswa itu sendiri. Satu waktu anak tersebut ada yang mengirim sebuah stiker, Pak. Sebuah stiker ya. Stiker tersebut yang berisi konten yang kurang pantas anak menyampaikan seperti itu. Iya. Kemudian disambung lagi dengan anak yang berikutnya, konten yang mungkin membalas dengan hal yang sama. Ternyata di dalam grup tersebut bukan anak saja yang ada gitu ya. Iya. Artinya orang tua memantau. Nah, yang jadi permasalahan pada saat itu mungkin entah gurunya gimana, yang jelas pada saat itu gurunya tuh terpancing kayaknya. Biasanya suka heureuy itu apa? Gak tahu apa di dalamnya tuh, gak tahu ada orang tua yang lain sebagainya. Beliau itu malah memberikan statement yang seharusnya memberikan kesadaran kepada siswa. Akhirnya, tapi ternyata malah ya sebaliknya ya.
Artinya sikapnya adalah seolah-olah tidak memberikan saran yang baik kepada siswa. Iya. Nah, satu waktu informasi dari kegiatan tersebut tuh diketahui oleh keluarga dari salah satu guru SD SD tetangga atau SD 2. Iya. Menyampaikan lagi informasi tersebut dan merasa itu tidak nyaman oleh mereka. Harapan dari orang tuanya tuh gurunya memberikan saran yang positif. Ya. Ini tidak memberikan saran. Jadi akhirnya informasi tersebut sampai ke guru. Kemudian guru SD 1 itu menyampaikan lagi kepada saya. Iya. Akhirnya itu suatu permasalahan yang menurut menurut pendapat saya itu walaupun sepele ini harus diselesaikan. Gitu ya, Pak, ya. Itu merupakan suatu dilema etika yang satu sisi kita lawan satu sisi perbuatan orang tua itu memang layak benar, kemudian satu sisi sikap guru itu mungkin terpancing. Iya. Nah, oleh karena itu saya salah satu di antaranya untuk menyelesaikan permasalahan tadi mengidentifikasi dulu, Pak. Iya. Identifikasi permasalahannya, apakah permasalahan tersebut memang masuk ke ranah etika atau bujukan moral. Ternyata di sini salah satu diantaranya adalah masuk ke dilema etika. Kemudian langkah yang selanjutnya saya lakukan itu untuk mengantisipasi yang awal saya lakukan atau pembicaraan itu, salah satu diantaranya adalah kita tidak menjudge atau tidak menghukum langsung, baik kepada anak maupun pada guru tersebut. Iya. Nah, salah satu diantaranya kita cari informasi dari rekan sejawat, apakah betul informasi dari masyarakat itu seperti itu atau tidak. Kemudian yang kedua, kita cari informasi dari anak, apakah betul dan dengan bukti-bukti yang terjadi. Iya. Nah, setelah terkumpul memang terjadi seperti itu, baru yang saya akan lakukan itu memang belum dilakukan, Pak Yogi, masih hangat lah gitu. Masih berlangsung ya, Pak ya. Jadi salah satu di antaranya saya mau adakan coaching kepada guru tersebut. Betul. Karena kalau misalkan kita di acara rapat, ya ini efeknya sangat luar biasa, Pak. Betul, sepakat. Karena satu sisi kita melihat sikap sifat guru itu satu yang lain berbeda, Pak. Iya. Jadi kita ada guru tersebut langsung bisa menerima masukan dari kita walaupun orang lain melihat dan mengetahui, dan sebaliknya ada yang suka baperan gitu. Iya, betul. Yang baperan ini sangat luar biasa, yang efeknya kepada teman-teman juga sama, kepada terutama bahkan ke kepala sekolah juga sama ya. Iya. Jadi harus betul-betul mencari solusi atau celah yang sekiranya merasa nyaman untuk diberikan dipertanyakan permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut. Iya. Jadi salah satu di antaranya adalah saya mau coba langkah yang berikutnya adalah coaching kepada guru tersebut, kemudian kepada anak-anak di dalam waktu senggang, dalam artian di kelas tersebut ada kekosongan jam, kita masuk, kemudian kita cari dan gali permasalahan yang terjadi, dan juga kita setidaknya memberikan kegiatan segitiga restitusi lah. Siap. Seperti itu, walaupun kepada yang banyak. Siap, Pak. Baik, Pak Yogi, itu dulu sementara. Terus ini Pak, dalam mengambil keputusan apakah ketika ada permasalahan dilema etika, Bapak langsung selesaikan secara langsung atau menunggu waktu atau jadwal yang di lain waktu gitu, Pak? Baik, itu melihat dari seberapa besar
pengaruh atau seberapa besar permasalahan itu harus segera diselesaikan, Pak. Iya, iya. Jika seandainya permasalahan itu memang bisa dianggap tidak begitu berpengaruh terhadap baik pembelajaran pada anak ataupun pada rekan kerja, itu mungkin kita cari. Salah satunya seperti tadi, alon-alon asal kelakon. Betul. Kemudian jika memang hal tersebut urgen, ini harus segera diselesaikan. Siap, Pak. Mungkin salah satu contohnya juga sama, dulu pernah terjadi ada permasalahan yang mempertanyakan tentang penilaian kinerja guru atau SKP lah. Iya. SKP di sini pada waktu itu dilema. Ada seorang guru yang langsung komplain ke saya, bagaimana ini solusinya. Akhirnya ya segera mungkin pas ada informasi tersebut, saya tidak banyak berpikir kembali, langsung kita bikin rapat emergensi dan kita selesaikan pada saat itu juga. Iya. Biar semuanya, bukan itu sifatnya emergensi. Iya. Baik Pak Yogi, silakan. Iya Pak, makasih Pak. Jadi tergantung kasusnya tentatif berarti Pak ya. Ada yang langsung diselesaikan hari itu, ada yang mungkin sesuai dengan prosedur waktu yang nanti akan ditetapkan gitu ya Pak ya. Oke, makasih Pak. Selanjutnya betul. Adakah yang membantu Bapak gitu ya dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, baik mungkin orang-orang di sekitar Bapak gitu ya, maupun siapapun Pak yang membantu Bapak, ada nggak? Oke. Ya jelas saya tidak bekerja sendiri, tetap dalam menentukan sebuah kebijakan awalnya atau sebelum kita menentukan, ya jelas pertama dari rekan sejawat yang dalam kinerjanya itu selalu memberikan panutan baik kepada diri saya atau kepada anak-anak atau kepada rekan kerja. Salah satu di antaranya ya rekan sejawat yang diidolakan lah begitu. Kemudian selain itu juga ya hampir semua rekan sejawat memberikan support setiap saya mau melakukan atau memutuskan hal yang urgen, terkecuali guru tersebut atau salah satu guru yang akan kita guru tersebut yang memiliki problem yang harus diselesaikan. Iya. Baik Pak. Ada ya Pak ya, idola gitu ya Pak ya, atau rekan kerja. Oke, makasih Pak ya. Terus selanjutnya Pak, dari 3 prinsip pengambilan keputusan nih Pak ya, kan ada pengambilan keputusan berdasarkan hasil akhir ya Pak ya, ada pengambilan keputusan berdasarkan aturan ya Pak ya, terus yang ketiga itu yang terakhir pengambilan keputusan berdasarkan rasa peduli gitu ya Pak ya. Dari ketiga pengambilan keputusan, mana yang mungkin sering Bapak ambil ya, sering Bapak putuskan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Yang mana Pak? Baik, pada dasarnya untuk prinsip pengambil keputusan itu hampir semua Pak, semua dilakukan. Ini bergantung ya tadi permasalahan yang terjadi secara tentatif lah. Kalau misalkan modelan yang saya ucapkan tadi, salah satu di antaranya adalah kasihannya terhadap guru yang melakukan tindakan yang memberikan kesan kepada masyarakat itu akan jatuh bahwa guru itu seperti itu gitu ya. Iya. Saya ambil pengambilan keputusan untuk prinsip tersebut kepada care based thinking atau rasa peduli. Karena kalau misalkan ada seorang guru yang diperlakukan tidak baik juga, kan kita selaku pimpinan itu walaupun misalkan bawahan kita ada yang mengolok atau mengejek, ya kenapa tidak kita bantu gitu Pak. Iya. Ya Pak, tidak orang tua merendahkan, kita juga merendahkan. Udah gitu, jadi kita cari solusi supaya tetap guru berjalan di koridornya sebagai pendidik yang baik. Mungkin salah satu di antaranya
yaitu sikap sifat guru tersebut. Iya. Kadang kayak iman lah, ada di atas, ada di bawah. Mungkin ini agak memiliki permasalahan kayaknya, permasalahan. Iya. Jadi akhirnya seperti itu tindakannya. Iya, Pak. Baik Pak Yogi, silakan. Tiga prinsip pengambilan keputusan itu semuanya bagus ya Pak ya, berdasarkan hasil akhir Ya, semuanya bagus, berdasarkan peraturan bagus, berdasarkan rasa peduli juga bagus, dan ketiga-tiganya tergantung permasalahan yang dihadapi ya Pak ya dalam kasus dilema etikanya gitu ya Pak ya. Terus selanjutnya Pak, tantangan Pak nih, tantangan ya Pak ya yang mungkin Bapak hadapi terutama dalam mengambil keputusan ya dalam kasus dilema etika Pak. Tantangannya sangat luar biasa Pak Yogi. Jadi sebelum kita memutuskan ya jelas kita harus, tadi salah satunya adalah kita harus peduli atau harus memperhatikan kepentingan orang banyak. Artinya di sini kepentingan salah satu dan ini jelas harus mementingkan kepentingan anak didik begitu Pak. Tantangannya sangat luar biasa. Jika misalkan kita mengambil keputusan tanpa menentukan kebijakan seperti itu, maka jelas nanti akan efeknya sangat luar biasa. Iya Pak. Contoh, misalnya keputusan pada saat ini kita sebutkan A. Iya. Memutuskan pada jam ini, misalnya jam 10 kita putuskan A, kemudian pada besok harinya lagi keputusan tersebut dirubah jadi B. Iya. Nah, itu juga sangat riskan dalam artian kita bisa dijudge menjadi orang yang pelin-pelan Pak. Inkonsisten. Jadi jelas kita harus tidak konsisten. Jadi artinya keputusan yang kita ambil harus betul-betul sudah matang dengan ya tadi kalau dengan ilmu harus memiliki prinsip lah, harus memiliki prinsip, harus menguasai paradigmanya, kemudian juga dengan hal lain yang sifatnya ketika keputusan sudah diputuskan itu menjadi sebuah keyakinan atau undang-undang di sekolah yang sedang kita tujunya. Jelas tadi salah satu di antara yang menjadi halangannya itu adalah kita harus betul-betul menguasai teknik dari pengambilan keputusan. Kalau tidak, jelas nanti akan asal-asalan Pak. Iya. Itu yang akan menjadikan sebuah tindakan yang tidak baik untuk kedepannya. Baik Pak Yogi, silakan. Oke Pak, jadi Bapak tantangannya jadi ya penguasa harus benar-benar menguasai strategi, teknik pengambilan keputusan, prinsip dan lain sebagainya gitu Pak ya. Iya. Betul. Pertanyaan terakhir Pak. Nah, ini untuk refleksi mungkin ya Pak ya. Bagaimana mungkin hikmah atau pembelajaran Pak yang bisa Bapak ambil dalam pengambilan keputusan yang berbasiskan dilema etika Pak? Hikmahnya. Baik. Hikmahnya sangat luar biasa sekali Pak Yogi. Ketika kita memberikan atau memutuskan sebuah permasalahan yang terjadi di sekolah, baik dilema etika ataupun yang tadi disebutkan dilema moral, itu ketika kita selesai kemudian dan disepakati bersama, itu sangat perasaan kita sangat luar biasa sekali bahwa tindakan kita itu memang betul-betul dihargai. Dalam artian di sini semua keputusan pasti akan bersandar kepada kepala sekolah. Jadi ketika misalnya guru, kemudian anak, jika melakukan atau ada sesuatu hal permasalahan, pasti akan merujuk kepada idolanya, yaitu idolanya kepala sekolah yang bisa memberikan keputusan yang baik, bijaksana, dan bisa memberikan rasa nyaman baik kepada anak, rekan sejawat,
bahkan lingkungan masyarakat. Iya. Seperti itu ya Pak Yogi. Ya, jadi hikmahnya bisa memberikan kebermanfaatan ya Pak ya untuk orang-orang yang ada di sekitar Bapak ya Pak ya, baik untuk murid ya Pak ya, baik untuk guru-guru dan mungkin untuk masyarakat pada umumnya gitu ya Pak ya. Betul sekali Pak Yogi. Ya, terima kasih Pak. Saya rasa cukup Pak wawancaranya dengan Bapak. Saya doakan semoga keputusan-keputusan yang Bapak ambil sebagai seorang pemimpin itu menjadi sebuah amal soleh dan ladang pahala untuk Pak Suhadi Pak ya. Dan mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya Pak ya. Sukses selalu ya, dan semoga Allah bimbing untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk seluruh sivitas di lingkungan Bapak. Baik, alhamdulillah, terima kasih doanya, doa yang sama bagi Pak Yogi, sukses selalu, kemudian menjadi kepala sekolah yang diidolakan. Amin. Ya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.